Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi, pada kali ini kami ingin menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sepertinya tidak asing ya di telinga kita semua, karena Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu daripada wali songo yang terkenal di Indonesia. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Nah, dahulu kala Sunan Kalijaga diperkirakan lahir tahun 1450 Masehi. Beliau diberi nama Raden Said dan merupakan putra dari seorang Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilwatikta atau dikenal dengan Raden Sahur. Sunan Kalijaga juga memiliki nama lain yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, dan Pangeran Tuban. Seorang peneliti asal Belanda bernama Van den Berg menyatakan bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan asal Arab yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil ibunya meninggal saat beliau berusia 2 tahun dan pada usia 19 tahun beliau mulai berguru dengan Sunan Bonang. Namun, ternyata ada kisah menarik yang perlu kalian ketahui nih. Sebelum beliau mendapat gelar wali atau sunan, pada masa mudanya, Sunan Kalijaga pernah melakukan beberapa tindakan yang buruk seperti merampok ataupun yang biasa kita kenal dengan membegal. Adapun satu kisah menceritakan bahwa beliau dulu pernah mencuri isi gudang kadipaten yang berisi barang dan bahan-bahan makanan. Saat tindakan itu diketahui oleh ayahnya, tentu ayahnya merasa sangat malu dan hingga mengusirnya dari tempat tinggalnya. Padahal aksi-aksi pencurian beliau lakukan itu tujuannya dibagikan kepada orang-orang miskin setempat, karena pada masa itu sering terjadi kemarau panjang. Nah, pada suatu hari setelah beliau diusir dari tempat tinggalnya, beliau bertemu dengan seorang yang dikabarkan memiliki ilmu sakti. Namun justru Sunan Kalijaga alias Raden Said merasa tertantang dan ingin merampok harta milik orang tersebut yang ternyata adalah Sunan Bonang. Saat ingin merampok Sunan Bonang, Raden Said pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Sunan Bonang bisa merubah buah-buahan dengan banyak sekali emas dan perhiasan dan memberikan nasihat supaya Raden Said bertobat dan berhenti melakukan aksi kriminalnya itu. Pertemuan dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Said tercerahkan hidupnya. Ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu meski tampak mulia, tetap merupakan jalan yang salah. Hal itu membuat Raden Said bertobat dan memohon agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang menerima permintaan tersebut. Namun ia punya suatu syarat, yaitu Raden Said harus bertapa di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Raden Said pun menyanggupi syarat tersebut. Alkisah Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun. Ia menemukan Raden Said tubuhnya sudah dirambati oleh rerumputan. Melihat keteguhan hati Raden Said, Sunan Bonang pun takjub. Kejadian ini pula yang kemudian memunculkan nama Sunan Kalijaga. Dan menurut Umar Hasyim dalam bukunya, menyebutkan bahwa Raden Said berganti nama menjadi Kalijaga yang berarti menjaga kali. Namun dalam penjelasan lain, Kalijaga diartikan sebagai orang yang menjaga semua aliran, kali sebagai air yang mengalir atau kepercayaan yang hidup di masyarakat. Pendapat ini muncul karena Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga menerapkan ajaran-ajaran agamanya dengan cara mendakwahkannya kepada para penduduk, dengan cara penyesuaian lingkungan, tentunya juga dengan kebudayaan dan adat istiadat setempat. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di desa Kalijaga, Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokal nih guys. Sunan Kalijaga juga terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitarnya. Dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Oh iya, tidak hanya itu saja yang dijadikan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah, tapi beliau juga merancang pendekatan yang sesuai dengan penduduk Jawa, yaitu akulturasi budaya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam segi-segi budaya lokal. Ia juga menyumbangkan ide seperti perencanaan alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional untuk anak-anak, hingga musik gamelan. Banyak karya-karya yang sudah dibuat oleh Sunan Kalijaga dijadikan media berdakwah di masyarakat. Bahkan hingga saat ini masih sering dilakukan dan diajarkan di masyarakat serta tersebar di wilayah Indonesia. Seperti tembang Lir-Ilir yang mengandung makna kita sebagai umat Islam harus bangkit dan dari keterpurukan dan tidak boleh bermalas-malasan serta mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan di masyarakat khususnya masyarakat Jawa.
Selain itu, ada gubat witis, rancangan, dan lakat wayang kulit hingga formasi adat gebelang. Saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu diubah dengan masukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang juga diubah, di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Sunan Kalijaga juga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Jawa, bahkan di Nusantara yang kental akan toleran dan penuh kearifan. Bukan hanya lakon wayang dan tembang lirir tradisi saja, tradisi tahlil, suluka, sedekah bumi, hingga arsitektur masjid yang bernuansa Jawa juga kerap dikaitkan dengan spirit dakwahnya. Di dalam dunia perwayangan, terkenal juga dengan pedokohan yang jenaka. Dialah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tokoh pedokan muncul dalam babak Gorok-Gorok. Babak di mana di dunia digambarkan banyak keracunan dan kehancuran. Nah, fungsi dari Punokawan ini tampil untuk meredakan suasana. Di babak Gorok-Gorok ini akan banyak petua, rahasia, dan dakwah keagamaan yang disampaikan. Jika tokoh kesatria yang digambarkan sempurna, tokoh Punokawan justru sebaliknya, buruk rupa, bahkan cacat, tapi sakti mandraguna. Maknanya di balik kelemahan dan ketidaksempurnaan tersembunyi kekuatan, kecerdikan, dan juga kearifan. Nah, sosok Semar berasal dari bahasa Arab, yaitu Ismar, yang artinya paku. Semar bermakna pendoman dan pengokohan hidup manusia tak lain dan tak bukan adalah agama Islam. Gareng atau Nala Gareng diadaptasi dari bahasa Arab Nala Korin, artinya memperoleh banyak teman. Petruk berasal dari kata fatruk. Kata ini berasal dari wejangan tasawuf yang berbunyi fatrukullah masih wallahi, artinya tinggalkan apa yang selain Allah. Petruk juga kerap disebut kantong belong, artinya kantong yang berlubang. Petua agama manusia gemar berzakat dan menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa pamrih. Bagong berasal dari kata baga yang berarti berontak terhadap kebatilan dan keangkaran murkaan. Bako juga berasal dari kata bako yang artinya kekal. Hidup kekal adalah di akhirat, dunia hanya sementara. Wayang hingga kini adalah bentuk akulturasi budaya Jawa dan Islam sebagai seni, tradisi, dan media dakwah agama Islam yang berkembang di tanah Jawa melalui bantuan Wali Songo, diantaranya Sunan Kalijaga. Nah, pada suatu hari, Sunan Kalijaga menderita sakit kepala. Maka semenjak itulah beliau di dalam kediamannya ditemani oleh dua orang utusan dari Sultan Cirebon yang bernama Ki Menek dan Ki Cengal. Selanjutnya, dikisahkan bahwa sakitnya Sunan Kalijaga ini lama-kelamaan akan menjadi semakin parah. Beliau pun kemudian wafat. Dan kedua utusan yang bertanggung jawab untuk membantu Sunan Kalijaga itu kemudian melapor kewafatannya kepada Sultan Cirebon. Nah, di kala itu Kesultanan Cirebon itu dipimpin oleh cicit dari Sunan Gunung Jati atau raja kedua dari Kesultanan Cirebon. Sang raja kemudian menyempurnakan jenazahnya, akan tetapi jenazah Sunan Kalijaga ini tidak dimakamkan di Cirebon. Dalam sejarah, Sunan Kalijaga dimakamkan di Kalidungu, Jawa Tengah. Informasi mengenai penguburan jenazah Sunan Kalijaga dalam naskah Mertasinga dituliskan dengan bahasa kiasan. Nah, di dalam naskah itu disebutkan bahwa jenazah Sunan Kalijaga itu roib alias pudar ataupun menghilang hingga tak berbekas. Yang tertinggal hanyalah kainnya saja. Dari itu, Raja Cirebon kemudian menguburkan kain penutup jenazah itu di sebelah timur mihrab Masjid Agung Cirebon. Demikianlah kisah mengenai Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu wali songo di Indonesia. Apabila ada salah-salah kata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.